Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zeni selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai social network dan juga web 2.0. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Elvara Adisti, yang kedua ada Najwa Salma, yang ketiga ada Arista Devi, dan yang terakhir ada Sania Resti. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai social network, kepada rekan saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai social network. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari social network. Social network atau jejaring sosial ini didefinisikan sebagai pengelompokan individu bersama menjadi kelompok tertentu seperti komunitas kecil ataupun lingkungan. Jejaring sosial ini juga didefinisikan sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas seperti hobi dan yang lainnya. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu mengenai layanan jejaring sosial. Banyak sekali layanan jejaring sosial berbasiskan web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, message, email, video, share file, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial ini memberikan layanan untuk membuat biodata diri, jadi pengguna dapat mengupload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jaring sosial bahkan memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing di dalamnya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai sejarah dari social networking ini sendiri. Situs jejaring sosial ini diawali oleh classmates.com pada tahun 1995 yang berfokus pada reuni antar mantan sekolah atau mantan teman sekolah. Lalu pada tahun 1997 juga muncul jejaring sosial Six Degrees yang membuat ikatan tidak langsung. Selanjutnya pada tahun 1999 muncul jejaring sosial yang modelnya berbeda dari dua jejaring sosial tadi, yang mana jejaring sosial yang ini dikembangkan berbasis kepercayaan, yaitu evidence.com. Selanjutnya pada tahun 2005 suatu layanan jejaring sosial MySpace dilaporkan lebih banyak diakses dibandingkan Google dengan Facebook. Dan pada tahun 2005 ini persaingan antar jejaring sosial tumbuh dengan cepat. Jejaring sosial ini mulai menjadi bagian dari strategi internet, yaitu sekitar tahun 2005 ketika Yahoo meluncurkan Yahoo 360 derajat. Lalu pada bulan Juli 2005, News Corporation membeli MySpace, diikuti oleh ITV membeli Friends Reunited pada Desember 2005. Diperkirakan ada lebih 200 situs jejaring sosial menggunakan model jejaring sosial ini. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam layanan sosial atau social network. Ada banyak sekali macam-macam social network ini. Di antaranya itu yang pertama ada Facebook. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook Incorporation. Pada tahun 2011, sekitar bulan Januari, Facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Di Facebook ini, pengguna dapat membuat profil pribadi, dapat menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk juga pemberitahuan otomatis ketika pengguna atau pengguna lain memperbarui profilnya. Untuk macam layanan sosial atau social network yang lain yaitu ada Friendsetter. Kita tentu tak asing lagi dengan kata Friendsetter. Nama tersebut telah lama melekat di benak pengguna internet, khususnya mereka yang gemar mencari teman dan membangun jaringan atau interaksi pertemanan di dunia maya. Saking populernya hingga mendorong berbagai content provider untuk menghadirkan situs layanan yang serupa. Yang selanjutnya yaitu Twitter. Kita juga tentu tak asing lagi dengan kata Twitter, karena Twitter ini hadir seakan menyeruak dengan format yang berbeda. Konsep yang diusung oleh Twitter ini adalah menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat, dan real-time di dalam kalimat yang kurang dari 140 karakter kepada pembacanya di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu Google+. Google+ ini merupakan jejaring sosial yang diluncurkan oleh sang raksasa internet, yaitu Google. Untuk fitur dan layanan Google+ ini hampir sama dengan jejaring sosial yang sekarang mendominasi, yaitu Facebook. Google+ ini dikembangkan dalam suatu proyek rahasia yang dinamai Emerald Sea. Selanjutnya adalah manfaat jejaring sosial. Jejaring sosial atau social networking memiliki manfaat positif jika digunakan dan dimanfaatkan secara positif juga. Berikut beberapa manfaat dari jejaring sosial. Yang pertama, mempelopori gerakan reformasi dan revolusi. Yang kedua, menjadikan orang lebih percaya diri. Menurut sebuah penelitian di Inggris membuktikan
menyebutkan bahwa para pengguna jejaring sosial itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan jejaring sosial. Lalu yang ketiga, mempermudah komunikasi. Jejaring sosial itu adalah tempat untuk berkomunikasi, tetapi berkomunikasi jejaring sosial itu melalui sebuah media yang bernama internet, jadi komunikasinya tidak secara langsung seperti itu. Lalu yang keempat, mempermudah penyampaian informasi. Melalui jejaring sosial ini kita dapat memperluas jangkauan dari informasi yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kelima, ada dari jejaring sosial itu kita bisa mendapatkan uang dari bisnis online. Lalu misalnya di sini ada jika kita memiliki sebuah akun Twitter dengan followers 100 orang, kita bisa memanfaatkannya dengan cara menjadi publisher di Ref Twitter. Karena Ref Twitter kita akan dibayar per klik dari link yang kita promosikan di Twitter kita. Terus selanjutnya ada dampak negatif dari jejaring sosial. Secara garis besar, dampak negatif dari jejaring sosial itu ada 4. Yang pertama, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung atau face to face. Lalu yang kedua ini, sifat sosial yang berubah itu dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Lalu yang ketiga, dapat menimbulkan kejahatan seperti itu, seperti penipuan atau pencurian data melalui internet atau jejaring sosial. Lalu yang terakhir, bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi. Itu dampak negatif dari jejaring sosial. Lalu di samping ada dampak negatif, jejaring sosial juga memiliki dampak positif. Yang pertama, para pengguna jejaring sosial dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di masa digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Lalu yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Para pengguna jejaring sosial akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Lalu yang ketiga, para pengguna jejaring sosial akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena di sini mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain. Lalu yang keempat, situs jejaring sosial membuat para pengguna menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya, memberi perhatian saat ada temannya yang ulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, dan dapat menjaga hubungan persahabatan yang meski tidak dapat bertemu secara fisik. Lalu yang kelima, internet atau jejaring sosial sebagai media komunikasi merupakan fungsi jejaring sosial yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna jejaring sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Lalu yang keenam, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www World Wide Web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Lalu yang ketujuh, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet atau jejaring sosial yang pesat menjadikan www World Wide Web menjadi salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Lalu yang kedelapan, kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di jejaring sosial banyak membantu manusia, sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu, di jejaring sosial juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang terakhir, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dengan kemudahan ini membuat kita tidak perlu lagi menuju ke tempat penawar atau penjual, karena dapat dilakukan lewat jejaring sosial atau lewat internet ini. Nah,
itu adalah dampak positif dari jejaring sosial. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai Web 2.0. Namun sebelum kita membahas mengenai Web 2.0, kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu internet. Jadi internet merupakan sekumpulan komputer dan jaringan dari berbagai perusahaan dan berbagai macam jaringan komputer atau sistem operasi yang terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan juga bertukar informasi. Terdapat dua jenis komputer yang terlibat dalam internet. Yang pertama adalah komputer yang meminta informasi, dan yang kedua adalah komputer yang menyediakan informasi. Agar komputer dari perusahaan yang berbeda tersebut dapat berkomunikasi, maka setiap komputer yang berpartisipasi dalam jaringan ini memerlukan perangkat lunak khusus yang dapat menafsirkan apa yang dikatakan oleh komputer lain. Nah, perangkat lunak ini disebut dengan browser. Ada berbagai browser di pasaran saat ini. Browser paling populer adalah dari Google Chrome, Microsoft, dan juga Mozilla. Nah, perkembangan teknologi web itu ditandai dengan munculnya Web 2.0. Sebenarnya apa sih Web 2.0 itu? Jadi Web 2.0 itu merupakan sebuah layanan jaringan sebagai platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung ke internet. Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform, aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbarui kualitas perangkat lunak dan layanannya dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya, mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber, termasuk pengguna individu, sambil menyediakan sendiri data dan layanan dalam bentuk yang memungkinkan penggunaan oleh orang lain. Teknologi Web 2.0 ini dirancang untuk penggunaan sehari-hari oleh konsumen serta konten dinamis yang responsif terhadap masukan pengguna. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh fitur yang dianggap sebagai bagian dari Web 2.0. Untuk yang pertama yaitu adalah blog. Nah, blog ini juga dikenal sebagai log web. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim sebuah pemikiran dan update tentang kehidupan mereka di web. Contoh dari blog ini adalah WordPress. Kemudian yang kedua adalah microblogging. Microblog ini adalah konten singkat yang dirancang untuk interaksi antara audiens dengan cepat. Microblogging adalah kombinasi dari perpesanan instan dan juga konten. Dengan microblog ini, maka pengguna berbagi pesan pendek dengan audiens online untuk meningkatkan partisipasi dari user lain. Nah, untuk yang ketiga ini adalah Voxonomy. Voxonomy dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk semua jenis organisasi. Voxonomy adalah cara mengatur data dan konten digital. Voxonomy ini merupakan suatu hasil dari penandaan pribadi atas informasi dan objek untuk diambil sendiri. Yang keempat adalah Wikis. Nah, situs seperti Wikipedia dan lainnya itu memungkinkan pengguna dari seluruh dunia untuk bisa menambahkan dan memperbaharui konten secara online. Nah, untuk yang kelima ini adalah jejaring sosial. Situs-situs ini seperti Facebook dan juga MySpace memungkinkan pengguna untuk membangun dan menyesuaikan sendiri profil mereka serta untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Baik, untuk yang selanjutnya ini merupakan perbedaan antara Web 1.0 dan juga 2.0. Nah, pada Web 1.0 ini merupakan teknologi web generasi pertama sebagai revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan juga media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Nah, sementara Web 2.0 ini merupakan revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Era Web 2.0 ini tidak membutuhkan orang jenius yang hanya berkutat sendiri di ruang tertutup atau laboratorium untuk membuat teknologi baru yang dipatenkan agar membuat dirinya menjadi terkenal. Akan tetapi, di era ini lebih membutuhkan orang yang saling berbagi ilmu, pengalaman, atau lain sebagainya, sehingga terbentuk komunikasi online besar yang menghapuskan sifat-sifat individualisme. Nah, berikut ini merupakan perbedaan keduanya jika dilihat berdasarkan karakteristiknya. Untuk Web 1.0, karakteristik yang pertama yaitu halamannya statis, yang kedua adalah penggunaan frame sets, yang ketiga yaitu online guestbook, dan yang keempat adalah gift tombol. Untuk karakteristik dari Web 2.0, yang pertama, tidak hanya terbatas pada jaringan sosial, seperti MySpace, Friendster, atau Facebook, tapi masih banyak aplikasi Web 2.0 lainnya seperti aplikasi bagi user untuk saling berbagi gambar, video, slide presentasi, lagu, atau file. Ada pula aplikasi yang mendukung agar setiap user itu dapat berbagai bookmark dan memberikan peringkat, seperti Daily Shows atau Dik. Yang berikut ini merupakan kunci perbedaan antara Web 1.0 dan juga 2.0. Yang pertama, Web 1.0 itu mengharuskan pengguna internet datang ke dalam website dan melihat satu persatu konten yang ada di dalamnya. Sementara pada Web 2.0 itu dapat memungkinkan pengguna internet bisa melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke dalam situsnya. Materi yang berikutnya yaitu mengenai siklus hidup pengembangan web, yaitu adalah metodologi sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola situs web. Nah, proses pengembangan web ini juga merupakan aktivitas yang dinamis, di mana perubahan
biasanya terjadi di setiap fase setelah mendapatkan umpan balik yang komprehensif terutama dari pengguna. Kemudian, apa saja sih 5 tahap utama metodologi pengembangan siklus hidup pengembangan web? Yang pertama, itu adalah tahap perencanaan. Biasanya dimulai dari permintaan yang melibatkan kebutuhan akan sistem informasi baru atau perbaikan dari yang sudah ada yang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan bisnis pada saat ini. Pada fase investigasi awal melibatkan identifikasi ruang lingkup, batasan masalah, dan strategi untuk rencana pengembangan. Untuk tahap yang kedua adalah tahap analisis kebutuhan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami kebutuhan bisnis dan mengembangkan model logis untuk situs web baru yang akan dikembangkan dan melibatkan pengembangan model sebagai suatu persyaratan di mana pihak bisnis akan diminta untuk menjelaskan dan menguraikan proses bisnis situs web yang akan dikembangkan. Informasi untuk pengembangan model ini dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan informasi seperti wawancara, penelitian, observasi, dan juga pengambilan sampel. Yang ketiga yaitu tahap desain. Tahap desain memiliki 2 aspek penting, yaitu yang pertama pengidentifikasian, yaitu semua keluaran, masukan antar muka, dan proses untuk situs web. Aspek yang kedua adalah pembangunan, semua kontrol desain baik internal maupun eksternal. Tujuan dari tahap desain yaitu untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun dapat diandalkan, akurat, mudah dirawat, dan aman digunakan, kemudian nanti dinyatakan dalam laporan spesifikasi desain sistem. Laporan ini nantinya akan dilaporkan kepada manajemen dan pengguna untuk mendapatkan komentar dan persetujuan mereka. Keterlibatan pengguna dan manajemen ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem baru. Belum. Dalam mendesain suatu web, ada beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, menentukan cara mengatur konten halaman web. Kedua, menentukan cara menggunakan multimedia. Ketiga, memilih struktur situs web yang sesuai. 4. Menangani masalah aksesibilitas. Dan yang terakhir adalah merancang halaman yang sesuai untuk audiens internasional. Yang lainnya dalam tahap mendesain yaitu adalah menentukan jenis struktur situs web. Untuk jenis struktur situs web itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah struktur situs web linier, yaitu informasi pada halaman web harus dibaca dalam urutan tertentu. Misalnya, informasi pada halaman web pertama diperlukan untuk memahami informasi pada halaman web kedua. Di sini setiap halaman akan memiliki link dari satu halaman ke halaman berikutnya, seperti pada gambar. Kemudian struktur yang kedua adalah situs web hierarkis, yaitu web yang menghubungkan halaman web dalam struktur seperti pohon. Nah, struktur ini sangat cocok untuk situs web dengan indeks utama atau halaman daftar isi yang memiliki peranala ke semua halaman web lainnya. Di sini, halaman indeks utama akan menampilkan informasi umum, dari halaman turunan akan menyertakan informasi yang lebih detail. Struktur situs web yang ketiga adalah struktur situs grid atau jejaring. Struktur ini tidak memiliki organisasi atau struktur yang ditetapkan. Contohnya adalah World Wide Web, atau pengguna dapat menavigasi di antara halaman web dalam urutan apapun yang dipilih. Kemudian, tahap keempat dari metodologi pengembangan siklus hidup pengembangan web adalah tahap pengembangan dan implementasi. Tujuan dari tahap ini yaitu mewujudkan situs web yang diinginkan dengan menyesuaikan metodologi yang sudah dipilih. Prosedurnya yaitu menulis program, menguji, dan terakhir setelah sistem berhasil dikembangkan untuk di-host di server yang diinginkan. Hasil dari fase ini itu ada 4. Yang pertama adalah sebuah situs web telah diproduksi dan siap digunakan. Kedua, pelatihan administrator situs web dan migrasi informasi ke situs web baru. 3. Melakukan evaluasi sistem untuk memastikan bahwa situs web yang dikembangkan mampu beroperasi dan memenuhi keinginan user dengan baik. Dan yang terakhir, memastikan bahwa biaya dan manfaat dari situs yang dikembangkan sesuai dengan perkiraan. Tahap terakhir untuk metodologi pengembangan siklus hidup pengembangan web adalah dukungan dan operasi. Di tahap ini ada 2 aspek penting. Yang pertama itu memperbarui, yaitu melibatkan koreksi kesalahan jika ada dan membuat perubahan yang sesuai. Aspek yang kedua adalah menambah nilai dari fungsi situs yang baru atau upgrading, yaitu dengan menambah fitur dan manfaat yang baru sesuai dengan web tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria untuk menentukan situs web yang dikembangkan secara efektif. Terdapat 4 aspek untuk menentukan situs web yang lebih efektif, yaitu yang pertama dengan website responsif, yaitu website yang mampu merespon tampilan website jika diakses di berbagai device pengguna. Oleh karena itu, dengan adanya website responsif, tampilan website kamu akan tetap bagus dan kualitasnya baik jika diakses di berbagai device pengguna. Yang kedua yaitu tentang desain website yang simple dan mudah digunakan. Tentunya jika desainnya simple, pastinya lebih disukai oleh para pengguna. Kemudian pada tahap ini juga perlu memperhatikan penggunaan komposisi warna, tata letak layout, serta teks yang mudah dibaca oleh pengguna. Aspek yang ketiga yaitu mengenai speed website yang cepat. Untuk aspek ini, perhatikan size di setiap items yang
tersebut dan website kamu akan berpengaruh terhadap SEO dengan rating website pada mesin pencarian. Jadi dengan semakin menariknya konten dari website, maka website kamu akan terpajang di mesin pencarian paling atas. Kemudian ciptakan konten sesuai dengan tujuan dari website kamu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.